Mie model gini bumbunya sederhana, rasanya istimewa. Hai, jumpa lagi dengan Christina di Dapur Permai. Hari ini aku mau bikin masakan nostalgia mie goreng Jawa. Untuk bumbunya lada butiran ini wajib ya, karena bikin mie-nya jadi lebih sedap. Tambahin bawang putih, kemiri yang sudah digoreng atau sangrai, sedikit garam, lalu ulek sampai halus. Untuk mie goreng Jawa ini aku bikin versi yang vegetarian. Jadi nanti aku mau tambahin telur aja, nggak pakai daging juga nggak pakai seafood. Ini telurnya aku pakai 2 butir, lalu aku ambil sedikit dari bumbu ulek tadi, terus kocok ke dalam telurnya. Setelah itu telurnya didadar ya, boleh dibikin orak-arik atau boleh juga digulung, nanti akan diiris tipis-tipis. Mie Jawa yang model begini nih makanan nostalgia ya. Dulu makannya awal-awalnya itu waktu masih SD. Jadi dulu ada simbah-simbah yang jualan mie dan capcay Jawa yang dibungkus daun pisang kecil-kecil gitu di depan sekolahan. Nah, kalau telurnya udah mateng, disisihin dulu, baru aku mau siapkan untuk bahan yang lain. Ini untuk sayurannya aku pakai wortel. Cara motong wortelnya yang persis seperti jadul itu, wortelnya dibelah dulu, baru nanti diiris tipis-tipis. Setelah itu ada seledri. Di sini seledrinya aku pakai agak banyakan ya, karena mie ini aroma seledrinya cukup kenceng. Untuk daunnya aku mau sisihin nanti buat taburan. Sedangkan batangnya nanti dipotong-potong, dimasak dengan sayur yang lain setelah bumbunya ditumis. Terus potong-potong juga daun bawangnya. Untuk kol, ini batangnya dibuang dulu ya, biar nggak terlalu keras. Terus nanti kolnya dipotong-potong sesuai dengan selera. Sayuran yang terakhir yaitu caisim. Kalau misalnya caisimnya nggak ada, boleh diganti dengan cuciwis atau kol yang berwarna hijau. Nah, ini sayurannya sudah siap. Terus sekarang aku mau rebus dulu sayurannya ya. Jadi sayuran ini nanti aku mau rebus sebentar, sekitar 2-3 menit. Kalau teman-teman misalnya nggak mau rebus dulu, langsung mau ditumis, itu juga nggak apa-apa. Tinggal tergantung selera aja. Kalau mau sayurannya agak crunchy ya langsung ditumis aja. Cuma kalau mau lebih mateng, boleh digodok sebentar seperti aku ini. Atau kalau teman-teman bikin porsinya tuh banyak banget, mendingan sayurnya direbus dulu setengah matang, jadi proses memasak mie-nya secara keseluruhan lebih cepat. Terus air untuk merebus sayur tadi aku mau pakai untuk ngerebus mie-nya. Mie-nya aku ini pakai mie kering ya. Teman-teman silahkan kalau mau pakai mie kuning yang dijual di pasar itu juga nggak apa-apa. Itu malah lebih otentik. Tapi kalau aku pakai mie kering aja. Nah, ini mie-nya direbus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Nanti kalau mie-nya ini kira-kira udah setengah mateng, segera diangkat ya, terus dibuang airnya. Nah, ini aku tes dulu, udah cukup. Terus aku mau buang airnya biar nggak overcook, nanti dibilas dengan air biasa. Setelah itu langsung ditiriskan ya. Untuk bumbu yang tadi sudah dihaluskan, ditumis dulu sampai benar-benar mateng ya. Rahasia dari sedapnya mie Jawa ini terletak pada bumbu yang ditumis dengan matang ini. Dan yang utama adalah lada. Ladanya tuh harus butiran ya, jangan diganti pakai yang bubuk karena akan beda banget aromanya. Nah, kalau bumbunya udah mateng, masukkan tadi sayuran yang sudah direbus, tambahin seledri, daun bawang, dan mie-nya juga dimasukkan sekalian. Karena ini aku minyaknya sangat sedikit, jadi bawahnya tuh agak kering ya. Aku tambahkan dengan air, airnya tuh dikit banget aja, dikira-kira aja sekitar 100 ml atau 150. Terus dibumbui dengan kaldu bubuk, garam, terus sama gula rendah kalori.
Nanti diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Pada dasarnya masaknya tuh kayak gini udah cukup. Untuk pemakaian kecap itu biasanya nggak diperluin ya kalau model mie Jawa seperti ini. Cuma di sini aku lihat kan warnanya agak pucet nih, jadi kurang nafsuin, kurang menarik gitu ya. Aku tambahin kecap manis secukupnya saja. Dan jangan lupa untuk dicicipin. Setelah itu lanjutkan proses memasaknya, aduk-aduk lagi biar kecapnya ini tercampur rata. Teman-teman ada nggak sih yang punya memori yang sama tentang mie seperti ini dulu waktu SD? Kasih komentar dong di dalam kolom komentar. Untuk telur dadar yang tadi diiris-iris, ini nanti disajikan dengan mie-nya. Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu, saat penyajian. Sajikan mie-nya, tata di dalam piring secukupnya, lalu tambahin dengan irisan telur dadar dan taburi dengan daun seledri dan brambang atau bawang merah goreng. Teman-teman silahkan coba resep ini ya, dijamin rasanya beda dari mie yang biasa kita makan. Nah, inilah resep dari Dapur Permai untuk hari ini. Silahkan modifikasi sesuai dengan selera. Semoga resepnya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di resep Dapur Permai yang lain. Sampai jumpa.